Saudara-saudara, saya Dr. Daniel Hendrawan Wijaya. Pada kali ini saya akan bicara tentang pemeriksaan yang diperlukan untuk menentukan apakah seseorang itu perlu diberi vaksinasi terhadap hepatitis B atau tidak. Ya, pemeriksaan yang diperlukan ada 3 macam, yaitu HBsAg, hepatitis B surface antigen. Ya, kalau ini positif berarti dalam tubuh itu ada virus hepatitis B. Pemeriksaan kedua yaitu anti-HBs. Anti-HBs itu yaitu hepatitis B surface antibody atau antibodi permukaan terhadap hepatitis B. Kalau ini positif berarti orang itu sudah punya daya tahan terhadap hepatitis B. Ya, kalau ini positif, ya anti-HBs-nya ini positif, maka HBsAg harus sudah negatif. Ya, hasil pemeriksaan ketiga itu anti-HBc, hepatitis B core antibody. C itu singkatan dari core, C-O-R-E, inti. Ya, berarti ini bahasa Indonesianya adalah antibody inti terhadap hepatitis B. Ya, kalau ini positif, bisa diharapkan antara 5 sampai 6 bulan kemudian, ya, 5 sampai 6 bulan kemudian anti-HBs-nya akan muncul, ya. Anti-HBs-nya akan muncul, ya. Jadi bisa ada jadi dari pemeriksaan itu akan muncul 4 model. Model pertama bisa HBsAg positif, anti-HBs negatif, anti-HBc negatif. Berarti orang ini dalam tubuhnya ada virus hepatitis B dan antibodi belum muncul sama sekali. Ya, jadi orang ini tidak divaksinasi, tunggu saja tubuh akan membuat sendiri antibodi terhadap hepatitis B. Ya, kapan munculnya? Ya tergantung daya tahannya, ya. Nomor 2, model kedua bisa orang itu bisa HBsAg-nya negatif, anti-HBs-nya positif, malah titernya tinggi, ya, misalnya 1200 mikro international unit per mililiter misalnya. Anti-HBc-nya negatif. Ini orang sudah punya daya tahan terhadap hepatitis B, sudah punya antibodi itu, ya. Kalau ini sudah muncul, HBsAg sudah harus negatif, ya. Model ketiga yaitu HBsAg negatif, anti-HBs negatif, anti-HBc-nya yang positif. Orang ini dalam tubuhnya sudah mulai terbentuk antibodi terhadap virus hepatitis B. Ya, tunggu saja 3 sampai 6 bulan kemudian, ya, nanti akan muncul sendiri anti-HBs-nya, ya. Ya, pada sebagian besar orang loh, ya, akan muncul anti-HBs-nya, ya. Hepatitis B surface antibodinya akan muncul, ya. Dan orang ini tentu tidak perlu divaksin, tunggu aja, ya. Model keempat yaitu hasilnya HBsAg negatif, anti-HBs negatif, anti-HBc negatif. Orang ini dalam tubuhnya sama sekali tidak pernah kemasukan hepatitis B, yang sama sekali tidak punya daya tahan terhadap hepatitis B. Orang ini perlu diberi vaksinasi dasar, ya. Perlu diberi vaksinasi dasar. Ya, disuntik saja vaksin suntikan pertama
disuntik di otot deltoid, lengan atas bagian samping atas, ya, lengan atas samping, ya, intramuskuler, ya. Kemudian diulangi 1 bulan kemudian untuk suntikan keduanya, dan suntikan ketiga dia diulangi 6 bulan setelah suntikan kedua, ya. Setelah vaksinasi, ya, setelah vaksinasi dasar dites, ya, titer anti HBS itu berapa. Arti, ya, kalau titer itu hanya 5 sampai 12 mili international unit per mililiter, titer terlalu rendah, tidak stabil, bisa hilang, ya. Kalau titer itu di atas 12 mikro international unit per mililiter, ya, ini titer yang bisa diharapkan bertahan lama, ya. Kalau titer itu tetap rendah, ya, setelah divaksinasi ulang, maka efektivitas vaksin itu perlu dipertanyakan, ya. Mungkin sudah penyimpanannya tidak benar, tidak lagi baik, ya, tidak lagi efektif, ya. Perlu ganti vaksin yang lain, ya. Sekian saja uraian saya tentang pemeriksaan yang diperlukan untuk menentukan apakah seseorang perlu diberi vaksinasi hepatitis B atau apakah seseorang setelah pemeriksaan itu menentukan apakah seseorang perlu diberi vaksinasi terhadap hepatitis B atau tidak. Sekian saja uraian saya. Saya harap saudara menyukainya, dan bila demikian halnya, harap tekan like and subscribe. Terima kasih.